Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang. Kita sudah tiba di edisi pelajaran sekolah sahabat kita, edisi hari Rabu 12 Januari, yaitu melalui siapa Dia membuat alam semesta. Dan nanti hamba Tuhan, Pendeta Devi Politon, akan menjabarkan dan menerangkan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Baik, untuk itu kita akan awali ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Ada taman tempat Yesus tunggu. Taman itu amatlah indah. Sana Tuhan hadir tak tahu jemu. Itu taman tempat berdoa, taman yang amat indah tempat berdoa, taman indah tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa. Ada taman tempat Yesus tunggu. Dengan beban aku ke sana. Sana Tuhan menghiburkan aku. Dalam taman tempat berdoa, taman yang amat indah tempat berdoa, taman indah tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa, taman yang amat indah tempat berdoa, taman indah tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu masuk taman tempat berdoa. Masuk taman tempat berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah. Di siang hari ini, kami boleh duduk di bawah kaki salib Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Devi Politon. Biar urapan dari sorga boleh menjadi bagiannya. Dan juga dengan masing-masing kami, biar Tuhan akan memberikan roh kerendahan hati dan hati seorang murid untuk mendengar akan firman-Mu. Berkati juga seluruh peralatan yang kami pakai, agar ini semua boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhanlah yang kami muliakan dalam ibadah pada siang hari ini. Roh Kudus menguasai kami, hati kami, agar kami boleh disatukan melalui ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini, sebab doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Devi Politon, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go.
Baik, selanjutnya waktu dan media kita berikan kepada Pendeta Devi Politon untuk memberikan pemaparan pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Melalui Siapa Dia Allah Membuat Alam Semesta. Silakan Pendeta. Baik, selamat siang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk menyisikan waktu siang hari ini. Saya harap tidak lama ini, mungkin cuma 6 slide yang saya siapkan. Oke, hari Rabu masih dalam satu paket pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini tentang anak yang dijanjikan. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang topik melalui siapa dia menjadikan dan menciptakan alam semesta. Ada pertanyaan di situ, bagaimana kita dapat mencocokkan penegasan dalam perjanjian baru, khususnya yang di Ibrani pasal 1 ayat 2 dan 3, bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui Yesus. Di pelajaran Sekolah Sahabat Saudara itu ada dijelaskan tentang arti dari ani yang digunakan, yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan dunia itu melalui atau oleh Yesus, yang juga Yesus ini menopang dunia dengan firman-Nya yang berkuasa. Ya, kita tahu di buku Kejadian tentang proses penciptaan bahwa kuasa firman itu sudah tidak bisa dipungkiri, karena Allah berfirman maka jadilah segala sesuatu. Dan ini mungkin secara general persepsinya bisa dipahami bagi kebanyakan orang ya, yang mungkin memiliki background pemahaman tentang konteks Kristiani. Beda kalau persepsi ini dilihat dari kacamata mereka yang tidak punya pemahaman serta keyakinan tentang Allah. Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bagi kita persepsi ini begitu berakar sehingga kita tidak perlu berdebat, meskipun ada beberapa kelompok kecil yang masih ngotot dan berdebat ya untuk memisahkan persepsi ini. Saya berikan statement di bawah itu sebelah kiri dalam bahasa Inggris ya. Be careful to understand the characteristic of the Creator and tempted to limit His power to do even anything. Ya, kita biasanya dalam konteks teologi selalu berusaha untuk menerapkan persepsi kita pada pernyataan yang diungkapkan oleh firman Tuhan tentang keberadaan Allah Sang Pencipta dalam beberapa ekspresi figur yang berbeda. Ya, kita mungkin sudah trending lah menggunakan kata Trinitas ya. Perdebatan menggunakan kata ini yang sebenarnya tidak tertulis di Alkitab sama sekali, sehingga saya juga tidak terlalu serius untuk menggunakan kata ini jika berdiskusi dengan mereka yang benar-benar punya pemahaman hanya untuk menggunakan kata Tuhan dalam arti kesatuan dari 3 oknum itu diungkapkan, dinyatakan dalam kitab suci kita. Sementara kita tidak bisa juga memaksakan persepsi orang berkaitan hal itu, karena masing-masing punya fungsi yang berbeda. Saya sendiri tidak akan memaksakan diri untuk menjelaskan kenapa demikian. Ya, Allah itu tidak terbatas. Apakah menciptakan alam semesta ini melalui itu adalah otoritasnya sebagai Allah. Kalau kita membahas ini dalam konteks bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui Yesus Kristus, adalah tidak perlu diperdebatkan berkaitan dengan benar atau tidaknya. Kita mau cari tahu, lalu mencoba mencocokkan pernyataan di Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru di buku Ibrani berkaitan dengan hal ini. Jadi
Saya bilang di situ berhati-hati kita mencoba untuk mengerti atau memahami karakteristik dari pencipta kita dan tergoda untuk membatasi kuasanya untuk melakukan apapun atau menyatakan apapun atau memerintahkan dan mengotorisasikan apapun berkaitan dengan penciptaan. Ya, rahasia kealahan di pelajaran Sekolah Sabat saudara-saudara juga dijelaskan di situ. Ada kesepakatan yang sempurna antara Bapa dan Anak dalam tujuan dan aktivitas. Ini adalah bagian dari misteri kealahan. Yesus menciptakan, Allah menciptakan. Kedua figur dan istilah yang digunakan ini mengarahkan pikiran kita pada kekuasaan Allah. Ini saya tambahkan statementnya ya, tidak ada di pelajaran Sekolah Sabat. Ya, mengarahkan pikiran kita pada kekuasaan Allah, apapun dimensi dan figur yang mau diekspresikan serta bentuk apapun yang diinginkan untuk dinyatakan berkaitan dengan aktivitas Yesus menciptakan alam semesta ini. Kalau saudara perhatikan ada yang menarik di Ibrani pasal 4 ayat 13, meskipun di pelajaran Sekolah Sabat itu ada di situ disinggung tentang hakim, ayat tersebut tidak mengekspresikan kata itu secara literal, ya. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saya ada pertanyaan, kita tidak takut bahkan untuk menghancurkan, merusakkan hubungan antara sesama ciptaan, ya, bahkan tetangga, sahabat, atau bahkan keluarga kita. Karena persepsi ini harus dipahami bahwa ini bukan cuma masalah teologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita cuma meyakini bahwa Yesus yang menciptakan alam semesta adalah untuk bukan cuma menciptakan, tetapi memelihara, mengarahkan, ya, dan lain sebagainya. Kalau Anda perhatikan di Sobat itu disinggung, diungkapkan di situ. Ada Ibrani 1 ayat 3, ada Kolose 1 ayat 17, ya, tentang penjelasan menegaskan bahwa Yesus juga memelihara alam semesta. Tindakan ini mencakup gagasan tentang membimbing atau menguasai. Dalam bahasa Yunani, feron yang digunakan itu artinya menopang atau membawa. Dengan analogi yang diungkapkan di pelajaran sahabat kita, bagaikan angin yang mengarahkan perahu supaya terarah, terfokus pada tujuan, tidak terombang-ambing, dan lain sebagainya. Dalam arti yang sebenarnya, berarti Dia tidak hanya menciptakan lalu meninggalkan begitu saja, tapi juga menopang ciptaannya. Untuk kita, di pelajaran Sekolah Sabat itu ditegaskan, setiap nafas, detak jantung, dan keberadaan kita didasarkan di dalam, karena melalui Dia kita semua ada. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Anda dan saya? Pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini seharusnya tidak berhenti hanya kita mendapatkan informasi pengetahuan tentang apa yang diungkapkan di pelajaran Sekolah Sabat kita, tetapi mencoba merefleksikan pemahaman teologis tersebut untuk kita terapkan. Jadi pelajaran Sekolah Sabat itu fungsinya bukan cuma memberikan tambahan pengetahuan bagi Anda dan saya untuk firman Allah, serta item-item, materi-materi, dan elemen-elemen teologis yang diungkapkan, yang dikemas dalam pelajaran Sekolah Sabat. Tapi kita harus semaksimal mungkin bisa menerapkan itu dalam konsep teologis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya saya bertanya, how about you? Jangan berhenti hanya kita mengakui Dia sebagai pencipta dan pemelihara, pendamping, serta pembimbing dan penopang, bahkan berkuasa atas hidup kita. Tetapi bagaimana kita merefleksikan fungsi mau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak loh rumah tangga Kristen yang antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak,
kita tidak mendampingi, kita tidak membimbing orang-orang yang kita kasihi, kita tidak menopang, dan kata menguasai ini kita menguasai pasangan kita, dengar selalu apa yang kita bicarakan, tidak ada celah untuk berkomunikasi, mendiskusikan kuasa ini kan otorisasi kepada awal yang sama. Kuasai bukan sesama, yang dikuasai itu semua binatang di laut, di udara, kemudian menguasai ini lingkungan, tapi bukan menguasai sesama. Dan yang terjadi sekarang, kita banyak menguasai, kita anggap kalau posisi kita lebih tinggi, otorisasi untuk memerintah, yang penting harus ikut kita punya kemauan. Refleksi ini harusnya tidak boleh terbalik dengan apa yang kita pelajari dalam konsep pemahaman teologis tentang siapa yang menciptakan alam semesta ini. Ya, kalau saya boleh bikin perbandingan dan Anda boleh bikin list. Ya, bagaimana kita menerapkan pelajaran hari ini berkaitan dengan siapa yang menciptakan dan figur yang menciptakan ini yang juga adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, lalu memberikan teladan tinggal di tengah-tengah ciptaannya, ya, tinggal di alam yang dia ciptakan, tinggal bersama dengan manusia yang dia ciptakan. Setiap kali dia lalui, dia lewati, dia pergi, dia kunjungi, lihat dampak yang dia lakukan. Nah, kita belajar hari ini bukan cuma berhenti pada memahami konsep teologis tentang siapa yang menciptakan, tapi bagaimana kita bisa membandingkan ini lalu merefleksikan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita bikin list, ya. Orang-orang di sekeliling kita sedang menunggu refleksi kata dan pemahaman melalui oleh. Alam semesta ini diciptakan oleh Yesus. Allah menciptakan alam semesta ini melalui Yesus. Sekarang refleksinya. Lewat Anda, melalui Anda, oleh Anda. Apakah ada dampak Sang Pencipta tersebut lewat kehidupan kita yang bisa memberikan dampak bagi mereka? Di ayat terakhir, Kisah 17 ayat 28 itu kita diberikan dorongan ya untuk menelaah, pikirkan tentang implikasi dari kematian Yesus yang sama di kayu salib untuk dosa-dosa kita, apa yang diajarkan tentang karakter Allah untuk kehidupan kita. Lalu konotasinya, maksudnya hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Apa manfaat, apa benefit? Kalau pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari ini mengekspresikan serta menjelaskan pemahaman kita tentang siapa yang menciptakan alam semesta, jangan berhenti sampai di situ, tapi coba kita terapkan dan refleksikan dalam kehidupan kita supaya konsep tentang pembimbingan, arahan, kekuasaan, ya, secara konsisten itu akan tetap terrefleksikan bahkan melalui Anda dan saya. Bisa paham kira-kira ya maksudnya ya. Dan itulah mungkin klimaksnya saat kita masuk pada pemahaman konteks penginjilan. Kalau kita menginjil cuma sekedar mengajarkan apa yang kita yakini, tapi kita tidak merefleksikan benar-benar apa yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka dampaknya tidak akan terlalu besar mempengaruhi. Orang menunggu kita merefleksikan Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan kondisi-kondisi yang kalau di buku Kejadian itu dari hari pertama sampai hari terakhir dibilang baik. Pertanyaannya, apakah Anda merefleksikan kebaikan Sang Pencipta dalam setiap aspek kehidupan kita? Mulai dari rumah, refleksi itu ke anggota keluarga, mulai dari pasangan sampai ke anak-anak, lalu ke tetangga, lalu mulai di gereja, ya, apakah konflik bisa diminimais? Ini kehidupan kita. Karakter itu bisa memberikan dampak bagi anggota yang lain.
di lingkungan masyarakat yang lebih luas, tempat Anda bekerja, ya, tempat Anda bernegosiasi, tempat Anda bertransaksi, dan lain sebagainya. Kata memelihara, mendampingi, membimbing itu harus tetap direfleksikan supaya kesannya dari Sang Pencipta yang telah menciptakan alam semesta. Kita ini termasuk bagian dari alam semesta yang Tuhan cipta. Sampai di situ saya ingin menekan konsep ini secara general agar supaya kita bisa dapatkan konsep teologis, tapi ada tanggung jawab yang kita harus refleksikan berdasarkan pemahaman kita tentang Yesus yang adalah pencipta, pemelihara, pembimbing, pengarah, ya, dan penguasa. Ya, semoga ini bisa direfleksikan melalui Anda dan saya. Jadi tidak berhenti sampai di otak, tapi kehidupan kita harus kita refleksikan saat kita berinteraksi dengan orang lain di sekeliling kita. Terima kasih Pendeta, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Devi Politon yang sudah menerangkan pelajaran Sukasabat kita pada siang hari ini. Ya, meskipun signalnya agak putus-putus, tapi kita dapat mengikutinya dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pendeta, berkaitan dengan pelajaran Sukasabat kita. Baik, yang pertama dulu adalah dalam pelajaran Sukasabat kita menekankan bahwa melalui Yesus Allah menciptakan alam semesta. Nah, tadi disinggung juga tentang Trinitas. Ya, tentang Trinitas. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 bahwa Allah di sana adalah dalam bentuk jamak. Artinya ada Bapa, ada Roh Kudus yang juga bekerja dalam penciptaan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana peranan Bapa dan Roh Kudus dalam penciptaan? Sedangkan pelajaran Sukasabat kita menekankan bahwa Yesus yang menciptakan. Nah, peranan Bapa dan Roh Kudus di mana saat penciptaan itu terjadi? Baik, silakan Pendeta, terima kasih. Oke, mungkin ada saudara-saudara yang ingin menambahkan berkaitan dengan ini sebelum saya memaparkan persepsi saya berkaitan dengan hal ini. Kami persilakan dulu. Siapa tahu ada tanggapan atau tambahan berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau merespon atas pertanyaan tadi. Ada Pendeta Budi dari Bali. Silakan Pendeta. Atau yang lain yang ingin memberikan tanggapan. Silakan. Ini Om Raymond untuk menjawab atau pertanyaan? Dua-duanya, Pak. Silakan. Nampaknya belum ada dari saya, Pak Pendeta. Ya? Nampaknya belum ada dari saya. Ini yang kita sedang dalam. Iya. Oh, oke. Pendeta Budi, sebentar. Ini Om Raymond sudah resen. Ini mau menjawab atau bertanya nih? Ini Dua-duanya, Pak. Saya menjawab dulu. Baik, oke, silakan Om Raymond. Oke, silakan Om Raymond. Dijawab dulu, Om. Sebenarnya saya juga bertanya hal yang sama, Pak. Mau bertanya dengan hal yang sama. Tetapi kalau Roh Kudus saya sudah mengerti fungsinya. Dia diperintahkan oleh Yesus untuk membantu kita di dunia ini. Karena kehadiran Yesus mungkin akan berkurang karena tugasnya sebagai imam besar atau perantara, kok kemarin-kemarin kita pelajari sebagai pengantara, sehingga untuk pelayanan kepada seluruh manusia, sementara dia menjadi perantara, maka diberikanlah tugas kepada Roh Kudus. Itu saya bisa mengerti. Yang saya mau tanyakan bahkan masih bingung adalah mengenai Allah Bapa. Apa fungsinya Allah Bapa kalau begitu? Melihat kepada ketritunggalan Allah. Nanti ada pertanyaan kedua lagi Pak setelah ada jawaban yang pertanyaan ini. Kalau bertanya Allah Bapa apa gitu. Itu yang masih saya mau tanyakan. Oh, jadi bertanya juga ini ya. Ya sama kayak pertanyaan tadi, Pak. Oke, satu-satu dulu. Oke, baik. Ada yang lain yang ingin merespon atas pertanyaan tadi? Pak Retonga mungkin. Oke, ya. Pak. Ya. Silakan. Baik. Ya. Memang kan yang kita kenal di iman kita kan Tritunggal Allah. Tritunggal Allah itu berbentuk segitiga. Jadi di tengah-tengah Allah, di puncaknya Allah Bapa, sebelah kirinya Allah Anak, sebelah kanannya Allah Roh Kudus. Tetapi anak bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kuduslah bukan anak, tetapi mereka bertiga adalah Allah.
mereka menciptakan bersama-sama. Makanya dikatakan selalu kami. Jadi kalau Allah Bapa biasanya kan dia berada di tahta surga, gitu ya. Kalau Allah Anak, dia bekerja di bumi ini, dan Roh Kudus juga sekarang sedang kita berada di zaman Roh Kudus. Ya, jadi di zaman Trinitas Allah Bapa yang berinteraksi langsung, di zaman Perjanjian Baru Allah Anak, dan sekarang kita langsung berkomunikasi dengan Allah Roh Kudus gitu. Jadi ini selalu bersama-sama, tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Itu pengertian saya, Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Oke, langsung saja Pendeta Devi, silakan. Baik, mungkin kelihatannya persepsi kita bervariasi. Tapi kalau membaca di Alkitab, apa yang diungkapkan dan dinyatakan di situ kan sebenarnya sudah details ya. Berkaitan dengan penggunaan kata, kemudian posisi dari Allah Bapa, Anak, yang disebutkan Yesus Kristus, bahkan Roh Kudus. Kita mungkin tergoda untuk memilah-milah ketiga karakteristik tersebut yang sebenarnya adalah satu kesatuan. Memang di Alkitab diungkapkan fungsi yang berbeda. Tapi saya memahaminya begini, jangan lupa satu hal. Cara kita memahami konsep kealahan kadang-kadang sudah terbesit pembatasan. Seakan-akan Allah yang kita mau pahami itu memiliki batasan lewat persepsi pola pikir kita, sehingga kita membatasi kalau dia ini bukan Roh Kudus, dia ini bukan Yesus, Yesus itu bukan Allah Bapa, Yesus itu bukan Roh Kudus, ya. Karena di Alkitab memang dijelaskan secara terpisah, tapi satu hal yang kita perlu pahami, mereka adalah Allah. Sekarang pertanyaan, apa Allah bisa terbatas dalam konsep pola pikir kita untuk dikotak-kotakkan bahwa Roh Suci memang bukan Allah Bapa, Anak memang bukan Allah Bapa, karena term yang digunakan memang sudah berbeda di dalam Alkitab. Tapi kita lupa asal mulanya bahwa dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah menjelaskan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terlepas dari persepsi kita sekarang dalam mempelajari kitab Ibrani bahwa Allah menciptakan melalui atau oleh Yesus. Ya, kita baca dari Kejadian dengan persepsi dan konsep yang mungkin berbeda. Itulah sebabnya saat kita membaca Alkitab kelihatan sepertinya kontradiksi. Tetapi yang harus kita pahami, kita ini finite, ya, terbatas cara kita memahami yang infinite. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri, membatasi cara kita menciptakan sebuah konsep atau persepsi tentang Sang Pencipta, Allah tersebut. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Dan selanjutnya, tidak ada di situ disebutkan Anak Yesus, tapi kita sedang belajar kitab Ibrani, lalu diungkapkan di Ibrani melalui Yesus. Kelihatannya sepertinya kontradiksi. Itulah sebabnya kenapa saya bilang tadi, kita perlu berhati-hati untuk mencoba memahami apapun yang dinyatakan dalam kitab suci, baik itu di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Karena kita akan kembali harus memahami basic foundation bahwa ketiganya itu Allah. Terlepas dari pembatasan konsep yang kita yakini bahwa Roh Suci punya peranan sendiri, Yesus punya peranan. Karena Yesus menjelma menjadi manusia, Roh tidak disalibkan, ya. That's the fact, ya. Allah Bapa di surga, dia sebutkan inilah anak yang kukasihi saat dibaptis. Jadi Yesus sebagai manusia dia ada di bawah. Terlepas dari semua yang diungkapkan di dalam Alkitab, satu hal yang kita tidak bisa tolak, fakta.
They are God. So kita tidak limit persepsi kita tataan firman Allah berkaitan dengan ketiga oknum kealahan tersebut. Jadi saya tidak mau berdebat panjang berkaitan dengan hal ini. Saat pertanyaan saya, di mana Allah Bapa? Kalau saya mau jawab secara sederhana, Allah Bapa itu ada dalam diri Yesus Kristus. Kalau ditanya lagi, kenapa? Dia sendiri yang ungkapkan, Bapa dan aku adalah satu. So kalau Yesus sedang menciptakan, kita bisa membatasi persepsi bahwa saat Yesus menciptakan Allah ada di surga. Tidak bisa begitu. Ya, terlepas dari semua kontradiksi yang mungkin Anda akan temukan, kembali saya harus merefer back basic perception, fondasi dasar dari persepsi kita. Apapun perbedaan yang diungkapkan dan dinyatakan dalam firman Allah, dari Kejadian sampai Wahyu, semua yang dibicarakan, oknum yang dibicarakan ini adalah Allah. Kalau kita mau memahami tentang Allah, maka He is powerful, He can change anything, He can create anything. Ya, Alkitab sudah bilang, dari Dia segala sesuatu ada. Gak ada yang gak mungkin. Ya, Yesus sendiri bilang, with God all things are possible. Tapi persepsi kita kan terbatas untuk memahami hal tersebut. Jadi ya, hal-hal yang rahasia, biarlah itu bahagian Allah. Kalau Dia ingin ungkapkan dalam batasan tertentu sampai kita punya batas di situ untuk mengerti, kita aminkan saja. Jangan terkesan memancing ketergodaan untuk menciptakan sebuah persepsi dalam pola pikir kita. Ya, itu bisa bahaya karena kita akan mengalahan berdasarkan pola pikir kita. Kita ini ciptaan. Dan ciptaan itu terserah juga. Kita punya image Allah, itu ada tentang Allah. Dia itu Allah yang luar biasa. Saya kadang-kadang kalau diskusi dengan teman-teman Muslim tentang nggak mungkin dia jadi manusia, ya. Dia itu bukan Tuhan dan sebagainya. Itu artinya kita sudah membatasi kekuasaan Allah untuk bahkan mau menjelma menjadi manusia sekalipun, atau saat dia menjadi manusia lalu dia kembali menjadi Tuhan. Ya, itu pola pikir kita. Nah, kadang-kadang orang Advent juga tergoda untuk membatasi pola pikir itu berdasarkan persepsi manusianya sendiri. Jadi ya, begitu Pendeta James, saya harap kita tidak terpancing untuk tergoda membatasi konsep kita tentang kesanggupan Allah. Siapapun mereka, mau Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh. Tiga-tiganya itu Allah, punya kesanggupan. Kalau kita tidak melihat Roh Kudus saat Yesus mencipta, Roh itu ada dalam diri Yesus Kristus. Ya, apakah Dia mau memisahkan Roh itu nanti dia bangkit, naik ke surga, lalu Dia tinggalkan Roh? Itu otoritasnya. Sampai sejauh mana kita mau memahami hal tersebut, itulah kealahan. Sangat sulit kadang-kadang kita untuk memahami, tapi itulah faktanya. Kalau kita sudah sempurna memahami itu Allah, kita sudah sama dengan Allah. Ya, kita punya keterbatasan persepsi. Mudah-mudahan ini at least lah menambah wawasan. Meskipun mungkin tidak menjawabnya. Oke, Pak Pendeta Davi, saya setuju sekali dengan Pak Pendeta. Ya. Apalah kuasanya kita manusia. Amin. Mau menceritakan mengenai pencipta kita, jauh perbedaannya. Ya, kita nggak sanggup untuk menceritakannya. Betul sekali, Pak. Tetapi ada yang ditulis di Ibrani 1 ayat 6, Pak. Ya. Itu yang membuat saya sedikit rada bingung. Nah, yang biasanya bingung-bingung ini setan udah mulai goda nih, Pak. Tolong dibantu nih, Pak ya. Ibrani 1 ayat yang ke-6, Pak. Ditulis, dan ketika Ia membawa pula anak, ya, maksudnya Ia di sini adalah Allah Bapa, yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Jadi kelihatannya fungsi Allah Bapa cuman memberikan otoritas kepada anak, yaitu Yesus, dan dinyatakan juga bahwa malaikat harus menyembah Yesus itu. Jadi ada perbedaan tingkat. Nah, bagi saya, karena terpengaruh oleh kehiruk-pikukan teologi dunia ini, kebanyakan orang bilang kan, terima kasih karena Yesus sudah memberkati.
Padahal kan Allah Bapa yang memberkati. Itu kan tadi Ibrani 1 ayat 6. Jadi bagaimana kita mau menanggapi yang benar? Padahal kita tahu Allah Bapa yang memberikan perintah kuasa kepada Allah Yesus. Kemudian Allah Yesus melakukan tugas fungsinya, menciptakan, sekalian mati menebus manusia, sekalian sekarang menjadi pengantara manusia. Bagaimana pendapat Pak? Memang kita terbatas, ya kita jauh untuk mendapatkan pengertian yang sebenarnya mengenai Tritunggal ini. Tapi ya paling tidak kami boleh berpikir gitulah, apa yang boleh masuk akal bagi pikiran. Ya, betul. Critical thinking kita harusnya, ya. Saya mengerti, Bang. Karena ini juga kayaknya ditanyakan oleh sebagian orang untuk mencoba memahami statement-statement di Alkitab, khususnya di Ibrani ini, berkaitan dengan fungsi yang berbeda. Karena penggunaan term itu kelihatan memang memberikan pernyataan dan ekspresi bahwa ada level dan tingkatan yang berbeda. Ya, betul. Tapi cara saya memahami, saya kadang-kadang kalau sampai tiba pada baca ayat lalu kemudian mencoba mendapatkan inspirasi berdoa, Tuhan tolong saya mengerti ini ayat maksudnya apa sih, saya bilang begitu sama Tuhannya. Terus kalau memang nggak ada light gitu ya, lalu saya akan selalu kembali kepada statement yang saya bilang tadi. Apa mustahil gitu, maksudnya kalaupun misalnya Allah ingin menciptakan sebuah level dan tingkatan bagi timnya, kita sebut ya, kata kami itu timnya Allah, Anak dan Roh. Itu pun kita sebagai manusia seakan-akan berpikir ada juga ternyata tingkatan yang lebih rendah. Ya. Tapi di pemandangan Allah, saya mencoba berusaha menyelami di pemandangan Allah itu, makanya kan nggak ada istilahnya itu Allah Bapa cemburu sama anak, anak cemburu sama Roh oleh karena fungsi yang berbeda. Ya, kalau kita itu cepat sekali langsung bisa ambil kesimpulan. Bahkan dalam lingkungan keluarga kita, saya dengan istri bisa aja muncul cemburu hanya karena treatment kepada anak-anak. Padahal itu satu lingkungan keluarga. Di jemaat pun demikian. Padahal satu anggota majelis ada yang cemburu karena departemennya mungkin dapat dana suntikan lebih banyak, ya, dan lain sebagainya. Terus bertengkarlah di masalah alokasi budget dan lain sebagainya. Padahal sama-sama satu majelis, ya, sama-sama satu gereja. Nah, hal ini kita tidak bisa pungkiri bisa terjadi dalam konteks level kemanusiaan kita. Tapi kalau ini menyangkut kealahan, terus jujur aja Bang, saya nggak berani memberikan persepsi selain membiarkan apapun Allah inginkan, bahkan sampai menurunkan level menurut persepsi kita sebagai manusia, seakan-akan level Yesus itu mungkin lebih rendah, atau Roh Suci punya peranan itu tidak terlalu banyak kelihatan, tidak terekspresikan, atau Allah itu duduk-duduk saja di surga melihat bagaimana Roh Suci nanti akan menolong setiap umatnya untuk berubah karakter dan lain sebagainya. Yang kayak gitu-gitu tuh untuk persepsi kita manusia, kita mikir-mikir, critical thinking itu kita terpancing ya Bang. Kok bisa? Maksudnya apa memang begini gitu lah. Tapi di Allah itu ya sudah, itu dia punya nature. Dia punya nature karena dia Allah dan semua yang dia ciptakan ini adalah dari dia, maka tidak ada yang mustahil dia untuk merubah. Saya ada beli buku tentang sains, bicara yang menceritakan tentang molekul, sel, lalu kemudian fungsi anatomi dan lain sebagainya. Saya tuh mikir-mikir Bang, dalam ukuran sel atom terkecil saja masih ada cabang-cabang lagi yang kita tidak ketahui yang punya fungsi berbeda. Padahal mereka satu sel. Lapisan sel itu luar biasa. Dari inti nukleus itu masuk ke dalam inti. Saya bayangkan, aduh, sedangkan membicarakan tentang anatomi saja udah kompleks. Saya kemarin ketemu sama ada satu mahasiswa kedokteran yang mampir di rumah makan. Lagi belajar tentang otak. Saya bilang ini kita yang manusia saja baru yang hal segini aja udah puyeng. Ya. Lalu mencoba untuk
dig deeper, ya, mencoba menggali lebih dalam, mencari tahu tentang ini Allah ini kayak gimana sih dia punya ini, ya. Apa dia punya batasan, harusnya dia ke sini, harusnya dia jadi juru selamat, harusnya dia adalah roh, harusnya Bapa itu terlibat di ya bayangkan di peristiwa penyaliban saja, ungkapan statement Yesus itu seakan-akan memang membuat sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Masa Allah Bapa biarin anaknya disalibkan? Pertanyaan kita yang manusiawi akan selalu mengarah ke sana. Padahal Allah gitu loh kesannya kan. Tapi ya nature-nya sudah demikian. They have plans. Mereka punya rencana bahwa setelah mati Yesus memberikan teladan, dia naik ke surga, dia tinggalkan Roh Kudus. Sudah begitu konsep mereka. Saya sebagai manusia mau coba korek kayak gimana yang bersuara. Ada lagi orang yang sederhana bilang, ya sudahlah Pak Pendeta, daripada pusing-pusing nanti kita tanyalah kalau kita ke surga. Sekarang yang paling penting gimana caranya ini kita bisa tetap stick pada pemahaman bahwa Allah itu ya begitu. Dia susah dalam konsep pola pikir kita manusia untuk kita selami. That's the mystery of God. Ya, kita ini ciptaan. Dia itu pencipta. Sebagaimanapun tingginya gelar yang kita mau capai untuk berusaha memahami Allah, masih belum sempurna kita memahami Dia. Ya, mencoba memahami kita ini sudah setia, tapi Dia masih izinkan kita menderita. Itu nggak paham saya juga. Ya, lalu di tengah penderitaan orang bisa kuat di satu sisi, di tempat lain baru dapat cobaan kecil orang sudah teler, ya, sudah jauh dari Tuhan, sudah murtad ya ceritanya. Tapi teladan yang diberikan Yesus itu memberikan sebuah pemahaman bahwa kalau dia Allah, lalu dia menjelma menjadi manusia, dan sebagai manusia 100%, dia bisa buktikan, ini saya sampai link kalau saya bikin seminar, saya sampai link tentang kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan waktu pertama dosa masuk. Yesus menjelma menjadi manusia setelah dosa masuk, tapi dia masih dapat memberikan teladan sempurna. Nah, apa bedanya kita dengan Yesus dengan nenek moyang kita yang pertama? Kalau Allah sedemikian besar punya rencana membuat sebuah teladan yang sempurna yang kita bisa lihat dan kita bisa contohi, apa mustahil? Saya rasa enggak. Karena sudah itu tujuannya, dia mau restore image yang hilang. Image yang hilang ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk digunakan oleh Roh Kudus. Karena Yesus naik, yang dia tinggalkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu peranannya menginsafkan kita akan dosa, penghakiman, dan pengadilan, dan lain sebagainya. Menolong kita untuk bisa mengikuti teladan, supaya bisa capai ini misi Yesus setelah dia naik ke surga. Sudah itu tanggung jawab kita sebenarnya. Jadi ya sampai sebatas itu saya punya pemahaman, karena mau korek lagi lebih dalam tentang kenapa Allah begini, Allah Bapa di mana, apakah Yesus Allah terlibat, Roh Kudus juga terlibat, dan lain sebagainya. Itu beyond comprehend, beyond my thoughts, my perception. Jadi saya hanya bisa mengaminkan bahwa Allah itu berkuasa, dia sanggup merubah saya untuk bisa menjadi seperti Yesus yang Yesus mau teladankan, dan saya rasa ini pun adalah hal yang benar-benar possible bagi tiap orang yang menerima dia sebagai juru selamat pribadi. Mudah-mudahan ini bisa berterima. Selebihnya saya tidak punya kesanggupan. Baik, terima kasih Pendeta Politon. Ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi ini dari Ibu Elvira Dumais dari LA, Lenteng Agung. Pertanyaan adalah, Selamat siang Ibu. Pastor Devi, pertanyaan adalah, Yesus adalah pencipta dan juga mati di kayu salib. Untuk itu, apa yang bisa kita sampaikan dalam pekabaran ini? Baik, silakan Pendeta Devi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Elvira Dumais di LA, Lenteng Agung. Oke. Ini saya hanya bisa menjelaskan berdasarkan terang yang saya dapat dan yang saya pelajari secara pribadi dengan tuntunan
Roh Kudus tentunya, supaya ini tidak kontradiksi juga dengan apa yang kita yakini selama ini. Saya rasa tidak hanya berhenti sampai mati di kayu salib, karena setelah itu pun dia masih memberikan kita media. Maaf kalau saya menggunakan kata media, artinya ini dia mengirimkan Roh Suci untuk menolong kita berbagi. Ya, ada yang kita sampaikan melalui oleh Roh Kudus sekarang itu. Ya, jadi mati di kayu salib itu artinya bukan kalah. Ya, mati di kayu salib itu memang sudah misi yang Yesus harus lalui. Ya, jadi genaplah misinya. Jadi kematiannya sebagai manusia menunjukkan bahwa sebagai manusia nature-nya bisa mati. Ya, kita pun ya bisa mati. Tapi ada satu fakta lain yang mungkin kelihatannya kontradiksi, tapi itu yang diungkapkan Rasul Paulus di 1 Tesalonika pasal 4. Tidak semua kita mati. Ada yang nanti akan hidup untuk melihat Yesus di angkasa. Ya, jadi ada dua fakta yang kita perlu pahami. Kita bisa mati di dalam kebenaran lalu menunggu kebangkitan nanti Tuhan Yesus datang, atau kita bisa diubahkan saat Yesus datang dan tidak mengalami kematian. Ya, who knows? Ya, who knows? Jadi berdasarkan itu pertanyaannya Ibu, apa yang bisa kita sampaikan dalam pekabaran tentang kematian Yesus? Kita bisa berikan kesaksian bahwa kalau Yesus bisa sanggup menyelesaikan misinya bahkan sampai mati di kayu salib, saya pun seharusnya demikian. Kalau cuman sampai sebatas menderita fisik, sakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, dan lain sebagainya, belum sampai mati di kayu salib, seharusnya keluhan dan komplain itu tidak kita ekspresikan. Karena kalau kita komplain, kita mengeluh dalam batas-batas yang kita pikir di luar kemampuan kita, sementara Alkitab bilang Tuhan tidak mengizinkan di luar batas kita punya kemampuan. Pola pikir kita ini saja yang sudah cepat mengambil kesimpulan seakan-akan Tuhan ini sudah kelewatan, padahal sebenarnya belum. Jadi pekabaran Yesus itu untuk saya pribadi itu adalah batasan di mana kita memahami Yesus menyelesaikan misi, dan di kita kalau kita masih punya nafas kehidupan, kita harus selesaikan itu bahkan sampai kita menutup akhir hayat kita. Ya, kalau Yesus bisa lakukan hal demikian, maka Anda dan saya pun mungkin tidak semua akan melalui hal yang sama. Pekabaran itu pun yang akan kita sampaikan ke orang yang kita mau injili. Ingat, kehidupan Yesus sampai di kayu salib itu bersih, ya, amin, tanpa cacat, tanpa noda. Artinya Anda dan saya punya misi yang sama sebelum kita menutup kita punya hidup. Ya, harus bersih. Jadi jangan bikin yang jahat, jangan berdosa lah. Ya, karena minta maaf apa ada yang salah. Jadi saya harus berani bertanya. Jangan sampai ada yang tersinggung karena sikap kita tidak sadar gitu. Jadi saya jadi lebih sensitif sekarang lihat ekspresi orang, nanya kenapa begini dan lain sebagainya, supaya jadi enak hati. Kalau enggak bisa stres saya seharian itu karena orang punya ekspresi yang tidak nyaman. Jadi itulah misi kita yang kita harus sampaikan. Ya. Mudah-mudahan itu menjawab Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Devi. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang dari Bapak Kadek Setiawan di Bali. Oke. Satu lagi pertanyaan dari Bapak Kadek Setiawan dari Bali. Silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Davi dan Pak James. Selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Ya, dari Kadek Setiawan mau menanyakan, kan Yesus telah disalib, setelah Yesus disalib otomatis Dia mencurahkan Roh Kudus untuk kita supaya kita bisa mengabarkan Injil dan memberikan penghiburan bagi kita kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa
jika kita mengabarkan Injil atau mendoakan orang sakit, itu hikmat Roh Kudus yang bekerja, dan itu arahan dari Roh Kudus. Begitu saja Pak Pendeta Davi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pendeta Devi. Ya, terima kasih Pak Kadek. Yang paling sederhana adalah orang yang bersangkutan harusnya merasakan itu sendiri. Jadi kalau kita baca ungkapan Rasul Paulus tentang peranan Roh Kudus, semua yang berkaitan dengan Roh, ya, seperti Galatia pasal 5, ya, 1 Korintus pasal 13, ya, ayat 4 sampai 7, di buku Roma berkaitan dengan flesh and spirit. Elemen-elemen itu seharusnya merupakan signals, ya, tanda bahwa Roh Suci sedang bekerja. Anda harus lemah lembut, ya, ramah, tidak selfish, tidak egois. Ini adalah elemen yang sebenarnya dihasilkan oleh Roh Kudus. Kita mau kamuflase sebenarnya bisa kelihatan kalau kita pura-pura. Ya, tetapi Roh Suci akan selalu bekerja lewat konsep buah-buah roh tersebut. Dan dampaknya itu akan lebih maksimal saat kita menginjil dan bersaksi kepada orang. Anda bisa lihat respon dan reaksi orang yang Anda injili. Kalau inisiatif Anda melakukan metode penginjilan berdasarkan selfish, biasanya itu akan kelihatan penolakan yang sederhana yang Anda bisa lihat dari gesture. Ya, terkesan ada pusi, mungkin ada tekanan atau pemaksaan agar supaya orang tersebut menerima persepsi apa yang Anda yakini dan lain sebagainya. Ingat ya, saat kita menginjil, kita ini dealing dengan orang yang harus menggunakan pola pikirnya. Saat yang sama harus ada celah yang mereka buka agar supaya Roh Suci bisa bekerja dalam hati mereka. Kalau belum, maka biasanya roh manusia itu sendiri yang sedang aktif. Peranan Roh Kudus belum. Anda akan bisa deteksi kalau Roh Kudus bekerja di hati orang itu, lalu Anda lihat gesture, reaksi, dan respon, penerimaan secara bertahap. Dan Anda harus follow up berkaitan itu. Nah, ada yang instan, tapi ada yang tidak, harus ada proses, karena tiap orang itu berbeda. Ingat, latar belakang keyakinan seseorang bisa berbeda, dididik sama orang tuanya tentang keyakinan agama sebelumnya itu bisa berbeda. Jadi Anda benar-benar harus sensitif saat Anda menginjil, melihat siapa yang Anda injili. Orang Muslim yang kayak gimana, orang Buddha yang kayak gimana. Karena karakteristik behavior saja, kita bisa akses dari situ supaya Roh Suci bisa maksimal bekerja. Jangan langsung tembak-tembak, kadang-kadang tanpa etika. Di pikiran kita itu kita mau supaya cepat at least dia menerima keyakinan kita. Apalagi kalau sudah ada pusi dari atas, harus baptisan minggu depan. Bulan ini harus ada baptisan. Jadi roh kita jadi lebih dominan bekerja dibanding Roh Suci yang tahu betul cara bekerja di hati tiap orang yang berbeda. Amin. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Ya, karena sudah terobsesi dengan hal itu, udahlah asal-asalan. Jadi kadang-kadang kalau sudah tidak ada yang begitu, tidak ada candidates, maka akan lari ke anak anggota. Ya, jadi orang tua intervensi, "Udah, kamu harus dibaptis gini." Akhirnya anak anggota. Karena enggak gampang menginjil, saudara-saudara. Kita itu menginjil bukan hanya terima A, B, langsung orang terima. Tidak. Orang itu berpikir. Sekarang aja ini sudah terbuka. Orang mau cari di internet, apa sih yang Advent ini lagi bikin penginjilan I will go. Ya, lewat konsep apa. Bukan mereka enggak tahu. Ya. Tapi Roh Suci itu karena dia lebih tahu kondisinya, maka Anda benar-benar harus mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Jangan gunakan Anda punya plan sendiri. Ingat, ada jalan yang disangka orang lurus, termasuk kita punya plan, kita pikir sempurna, padahal mungkin itu tidak sinkron dengan apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Ya, merubah hati itu tidak mudah.
Ya, cobalah Anda rubah Anda punya pasangan saat pertama kenalan. Ya, itu kayak begitulah bergumul juga untuk orang merubah persepsi tentang keyakinan iman. Ya, belum lagi pergumulannya kalau dia mengambil keputusan dengan cepat hanya karena tekanan Anda, lalu kemudian tiba-tiba dia dibuang oleh keluarganya dan orang tuanya, disingkirkan dari rumah. Nah, pengambilan keputusannya itu mungkin bukan berdasarkan dorongan Roh Kudus, tetapi dorongan kita. Amin. Supaya cepatlah bergabung. Setelah itu ya kita biarin. Kita enggak pikirkan bahwa mereka akan mengalami dilema. Ya, karena merubah keyakinan itu tidak semudah berbalik telapak tangan. Anda dealing dengan orang yang menjalani kehidupan di lingkungan yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, ras yang berbeda, culture dan kebiasaan etik yang berbeda. Itu harus benar-benar dipikirkan. Dan Roh Suci itu gampang kalau kita udah kena. Makanya metode Kristus itu mingle itu ini kita banyak lupakan. Kita udah cepat aja langsung ajarin gini-gini, yang penting terima. Padahal konsep metode pertama yang Ellen White sampaikan itu prosesnya itu bisa bervariasi. Saat Anda berbaur, Anda akan mencari tahu interestnya di mana, dia punya pergumulan apa. Bukan tok kenal-kenal baru kenal dengan Advent itu begini loh. Kamu agama apa? Makan apa dan lain sebagainya. Oh, Alkitab ajarkan begini. Kita langsung telak-telak nembak-nembak ya, tanpa berpikir bahwa merubah persepsi keyakinan itu membutuhkan proses critical thinking. Orang harus bertanya untuk bisa mengambil keputusan. Dia mau pegang ini karena yakin bahwa ini benar. Dan disitulah peranan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, orang yang biar lagi mau dibuang oleh orang tua, kalau dia sudah diyakinkan oleh Roh Suci, dia harus terima ini sebuah kebenaran, dia nggak peduli. Dan orang seperti ini biasanya akan lebih tahan dan lebih setia, meskipun dibuang oleh orang tuanya, meskipun dia susah cari pekerjaan dan lain sebagainya. Yang penting Roh Suci sudah bekerja dalam hatinya dan dia mau tetap pegang keyakinannya. Jadi mungkin itu maksudnya yang bisa dilihat ya. Selain orang itu pribadi harus merasakan tuntunan dan dorongan Roh Kudusnya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup dulu untuk pertanyaan-pertanyaan masuk karena kita sudah lewat dari jam 1 waktu Indonesia. Boleh semenit, Pak? Ya. Boleh semenit aja. 1 menit aja mau minta konfirmasi. Oke, baik, silakan. Raymond. Pak Davi, pertanyaannya bukan pertanyaan sebenarnya, hanya minta penegasan. Di Ibrani 2, ini kembali kepada Tritunggal Allah ya Pak ya. Ibrani 2 ayat 10. Kalau kita baca, saya rasa ini ayat menyesatkan. Karena setelah saya bandingkan dengan bahasa Inggrisnya, pengertiannya beda. Ini Pak ya, saya baca dari Alkitab saya, LIA, ini lembaga Alkitab ya. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus. Nah, itu kata-kata menyempurnakan, berarti Yesus nggak sempurna kok, mesti disempurnakan lagi oleh Allah Bapa. Bagaimana pada Davi? Kalau baca bahasa Inggrisnya beda nih Pak. Ini masalah terjemahan nih saya tahu. Menurut Pak Davi bagaimana? Ya, memang kelihatannya ini sepertinya loh, Bang, sepertinya menyesatkan, seakan-akan bahwa Yesus itu tidak sempurna. Tapi pemahamannya sebenarnya cara memahami ayat ini sebenarnya begini. Yesus ini kan dia menjelma menjadi manusia. Ya. Lalu di bahasa Inggrisnya itu sebenarnya kalau saya lihat ini King James. Kalau bahasa Inggrisnya seperti demikian, Pak. Saya bacain, Pak ya. Ya. Cuman saya nggak ahli kata-kata bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris orang Ambon nih, Pak ya. For it become him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the
captain of their salvation, perfect through suffering. Itu Pak, ayat 10-nya. Ya, Itu saya lagi lihat bahasa aslinya ini, ya. Ya. Jadi emang kelihatan salah terjemahan ini. Tapi ya Pak, saya mau dapat konfirmasi dari. Oke. Sebenarnya enggak salah juga, cuman mungkin bahasanya kali ya, karena konotasinya seakan-akan memang Yesus itu tidak sempurna. Ini isunya sebenarnya apa yang Abang mau expose? Ya, berarti terjemahan Alkitab ini banyak yang tidak pas gitu loh, sehingga kasihan anak-anak kita kalau dia baca Alkitab bahasa Indonesia ini. Tunggu dulu Bang, ini yang mau diekspos yang apa ini? Ini yang sulit dipahami. Mengenai Tritunggal tadi Pak. Saya kembali ke Tritunggal. Kok kenapa tugas Allah Bapa tadi di 1 ayat 6 kan sudah diberitahukan untuk memberikan wewenang kepada Yesus. Nah sekarang di 2 ayat 10 dia juga menyempurnakan Yesus, itu loh. Oke. Saya ya mudah-mudahan cara saya mencoba menjelaskan ini masuk di Abang punya persepsi ya. Saya melihat begini. Saya yakin ini Yesus sedang melakukan sebuah misi untuk menyempurnakan karakter dan tabiatnya, karena dia ini jadi figur teladan kan, contoh lewat penderitaan yang dia alami. Jadi kata yang digunakan oleh Lamb of their salvation, perfect through sufferings, ya, sempurna lewat penderitaan. Pemahamannya itu sebenarnya begini. Cara Yesus melalui perjalanan hidupnya sebagai manusia itu, dia tidak sendiri. Tetapi bukan berarti saat dia punya persepsi seakan-akan Allah meninggalkan dia waktu dia ungkapkan ekspresi itu di Taman Getsemani, ya, kemudian di kayu salib, ya, Bapak-bapak kenapa engkau meninggalkan aku dan lain sebagainya. Ini kan ekspresi manusia karena penderitaan yang sedang dialami. Jadi kalimat itu harusnya dipahami. Ini cara saya memahaminya. Allah benar-benar menolong Yesus memberikan sebuah kekuatan spiritual. Saya gunakan kata ini karena dari hasil research tadi yang saya sedang geluti berdasarkan penelitian saintis tentang kemampuan otak yang biasanya kita identikkan dengan religious elements yang ada di frontal lobe, di mana proses di bagian depan ini adalah proses pertimbangan serta pengambilan keputusan diolah. Lewat situlah Ellen White bilang, this is the part that the heavenly communicates, ya, makhluk surga berkomunikasi. Artinya, ingat kenapa Rasul Paulus juga menggunakan pikiran seperti pikiran Yesus. Maksud situ ini dalam konteks ini itu Allah bekerja lewat situ. Ya, kembali saya harus jelaskan bahwa ini harus kita terima bahwa this is their nature. Meskipun dalam konsep kemanusiaan Yesus sedang menderita, dia sampai dia sanggup melaluinya sampai di salib. Yang menunjukkan kenapa secara mental dia sempurna karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang sementara menderita, Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan masuk itu mungkin Anda bisa kategorikan di situ. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin banyak orang ke keselamatan melalui penderitaan. Ingat ungkapan Rasul Paulus Roma 8 ayat 28. Ya. Mungkin hafal konsep itu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam figur Yesus, dia itu direncanakan untuk mati di kayu salib dalam penderitaan, tetapi dengan proses yang benar-benar sempurna sampai di titik darah yang penghabisan.
pemahaman saya membaca ayat itu, kalau saya mau jelaskan sama anak-anak saya kayak gitu secara sederhana di Ibrani 2 ayat 10. Jadi untuk saya mungkin nggak kontradiksi atau tidak menyesatkan, karena saya memahami itu dalam proses mencoba memahaminya dari perjalanan hidup Yesus selama dia menderita sampai di kayu salib. Allah menolong untuk menyempurnakan karakter dan tabiatnya sampai dia bisa jadi figur contoh. Dia adalah juru selamat kita. Mungkin mudah-mudahan ini boleh dipahami. Untuk saya, terima kasih. Saya memahami itu enggak terlalu menyesatkan, ya. Enggak menyesatkan sekali. Tapi itu harus dipahami dalam konsep itu ceritanya. Oke, terima kasih banyak. Aduh, sudah panjang. Baik, terima kasih Pendeta Politon dan semua Bapak Ibu yang sudah turut aktif dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Kiranya ini boleh jadi berkat bagi masing-masing kita. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian sebagai lagu penutup, dan nanti hamba Tuhan Pendeta Devi Politon akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini melalui doa penutup. Silakan untuk lagu pujian. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus. Banyak godaan menimpa, ku berlindung padamu. Ku bergema dalam susah, karena Yesus sertaku. Ku bergema dalam susah, karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nantikan di negeri baru, aku hidup selamanya. Dalam surga negeri suci, dengan lagu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Tangan Tuhan pimpin aku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh kemurahan, yang kami sembah dan percaya di dalam Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan Roh Kudus untuk menolong kami, menghidupkan kebenaran yang kami telah yakini selama ini dalam persiapan kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berterima kasih atas nasihat firman Tuhan lewat diskusi pelajaran sekolah sahabat hari ini. Semoga Tuhan menolong kami dan meyakinkan kami bahwa Roh Suci akan senantiasa bersedia menolong kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar banyak orang juga mendapatkan refleksi daripada keyakinan kami berkaitan dengan peranan Yesus Kristus sebagai pencipta yang telah memelihara, membimbing, mengarahkan, serta memberikan kami kuasa untuk menghidupkan kebenaran yang kami yakini selama ini.
Kami berharap kehidupan kami juga boleh memberikan dampak bagi banyak orang di sekeliling kami, agar mereka juga boleh mengenal Yesus lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh yang hadir pada siang hari ini dalam segala pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Baik orang tua, anak-anak, mantu, cucu, biarlah semua boleh tetap setia dalam iman yang telah diyakini, lalu kemudian diberikan kuasa untuk menghidupkannya sampai hari Maranatha. Aku berdoa khusus untuk Pendeta James yang setia untuk memberikan dan membuka wadah ini agar kami tetap mendapatkan pengetahuan lewat firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Berkati beliau dalam rumah tangga, dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan, agar banyak orang juga boleh dipersiapkan bagi kerajaan. Inilah doa dan penyerahan kami. Terpujilah nama-Mu, mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, kehendak-Mu yang jadi, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey di dalam acara ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun keadaan di New Jersey saat ini cukup dingin, tetapi kita dapat terus dihangatkan dengan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang pasti bagi kehidupan kita masing-masing. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada saat ini, pada hari ini kita akan membahas satu judul pada Selasa ini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus, ya, itulah anak yang dijanjikan. Ayat inti kita dari Ibrani 1 ayat 2 dan 3, dialah anak yang telah ditetapkan, yang berhak menerima segala yang ada. Ya. Dan dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi pada saat kita berbicara tentang hal yang mulia, kita pikir, wah seperti logam mulia, wah itu sangat berharga ya. Sangat berharga, mahal, dan lain sebagainya yang kita bisa melihat ya. Tetapi pada saat kita melihat Yesus atau melihat kemuliaan Allah, ya, apa artinya? Apakah kemuliaan Allah kita harus memuliakan Allah? Kita sering mendengar pernyataan seperti itu adalah karena Allah ingin kita hanya berfokus kepada dirinya untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi apa arti Alkitab pada saat Alkitab berbicara Allah ingin supaya kita memuliakan Dia? Seperti Yesus memuliakan Allah, apa artinya kemuliaan tersebut? Itu adalah pelajaran kita yang akan kita pelajari pada saat ini. Baik, mari kita lanjut saja ke pelajaran kita yang berjudul Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. He is the radiance of the glory of God. Bacalah Ibrani 1 ayat 2-4, ayat-ayat yang kita sudah baca dari beberapa hari terakhir ini ya. Apa saja yang diajarkan ayat ini kepada kita tentang Yesus? Ibrani 1 ayat 24 katakan, ayat 2-4, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, gantinya kepada nabi-nabi, ayat 1 katakan demikian ya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak, yang memiliki hak warisan yang untuk menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya, bagaimana karakter Allah itu ada melalui Yesus, dan kata lain, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, bagaimana apa yang dilakukan dengan penyucian dosa? Kita akan lihat nanti ya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ya, setan, Lucifer ingin duduk di tempat yang maha besar yang tinggi itu. Tapi nanti kita lihat, ya, yang dilakukan setan itu tidak membawa dia untuk duduk di tempat yang tinggi tersebut. Ya. Nah, tapi Yesus, setelah dia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, pelajaran kita katakan di bagian ini kita akan fokus pada bagian yang berbunyi, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, Ibrani 1 ayat 3. Bacalah ayat-ayat ini ya, Keluaran 24, 16, ayat 17, dan ayat selanjutnya, bagaimana ayat-ayat ini membantu kita memahami tentang kemuliaan Allah. Ya. Apa yang Alkitab katakan pada saat kemuliaan, berbicara tentang kemuliaan Allah. Ya. Mari kita lihat. Kemuliaan Tuhan, Keluaran 24, 16, 17. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu.
tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan, tapi tidak menghanguskan, tampak ya. Kesucian ini menampilkan kesucian Allah ya. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Jadi dia tidak menghanguskan, tapi kesucian Tuhan itu betul-betul nyata. Mazmur 4 ayat 7 katakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Jadi lihat, ayat-ayat ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan, tapi lihat, kemuliaan Tuhan itu sesuatu yang baik kepada kita. Nanti kita akan lihat, saudara, kemuliaan Tuhan itu yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang menghasilkan kebaikan bagi kita. Bukan kebaikan kepada Allah. Kita seringkali memuliakan orang, wah karena orang itu ingin dipuja-puji. Mungkin kita pikir demikian ya. Untuk kebaikan orang tersebut, maka kita muliakan orang tersebut. Tapi lihat, ayat ini berkata kemuliaan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Ya. Ayat Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Jadi manusia yang dalam kegelapan ingin memiliki terang untuk menuntun kehidupan kita. Dan bagaimana kita memperoleh terang tersebut? Pada saat kita memandang kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, untuk kita. Ya. Mazmur 89 ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Berbahagialah, bukan Allah, tapi berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu, cahaya kemuliaan-Mu. Jadi cahaya kemuliaan Tuhan membawakan kebahagiaan bagi kita. Pelajaran kita kemudian katakan, dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah mengacu pada kehadirannya yang terlihat di antara umatnya. Ya. Kehadiran ini sering dikaitkan dengan terang atau pancaran cahaya. Kitab suci memberitahu kita bahwa Yesus adalah terang yang datang ke dunia ini untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Yesus yang genap, yang lengkap, yang menggenapi kemuliaan Allah. Waktu lalu, di zaman Israel, misalnya pada saat mereka keluar dari Mesir, kemuliaan Tuhan, mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari ini. Kemuliaan Tuhan dengan terang yang itu, terang yang Allah berikan pada umat Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, supaya mereka itu terlindungi. Terlindung dari terik matahari, adanya tiang awan, supaya mereka tidak kegelapan malam hari, ada tiang api. Jadi semuanya itu untuk apa? Untuk manusia. Dan Yesus adalah terang yang datang ke dunia ini untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Pikirkan, ya Ibrani 1:3 dan seterusnya ya. Pikirkan misalnya bagaimana Yesus menampakkan diri di saat transfigurasi. Matius 17 ayat 2 berkata, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, seperti terang. Itu lihat terang, bicara tentang terang ya. Nah, sama seperti matahari tidak dapat dilihat kecuali oleh pancaran cahayanya. Allah juga dikenal melalui Yesus. Dari sudut pandang kita, keduanya adalah satu. Karena kemuliaan Allah adalah terang itu sendiri. Tidak ada perbedaan dalam wujud nyata antara Allah dan Yesus. Sama seperti tidak ada perbedaan antara cahaya dan pancaran daripada cahaya tersebut. Kitab Ibrani juga menyatakan bahwa Yesus adalah representasi yang tepat dari substansi Bapa. Kalau kita ingin melihat terjemahan dari Ibrani 1 ayat 3 menurut New American Standard Bible ya, itu menyatakan representasi perwakilan yang sangat tepat dari substansi, dari keberadaan, esensi daripada Bapa itu sendiri. Jadi inti dari metafora ini adalah bahwa ada persesuaian yang sempurna dalam wujud atau esensi dalam keberadaan antara Bapa dan Anak. Satu esensi. Bukan anak ini baru diangkat, manusia biasa yang diangkat ya. Jadi tapi esensi mereka itu sama, Ibrani katakan. Jadi jangan kita menolak doktrin yang menyatakan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak itu memiliki satu esensi. Perhatikan bahwa manusia membawa gambar Allah, tetapi manusia itu bukan esensi Allah. Kita memiliki rupa dan gambar Allah, tapi kita tidak memiliki satu esensi yang sama dengan Allah. Tapi anak Allah, bagaimanapun, memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Tidak heran Yesus berani berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa adalah berita yang begitu besar, ya? Mengapa adalah berita yang begitu besar bahwa Yesus mengungkapkan karakter dan kemuliaan Bapa kepada kita? Apa yang Yesus katakan kepada kita tentang seperti apa Bapa itu?
Jadi Yesus datang untuk memberikan pandangan yang lengkap, pandangan yang penuh tentang karakter Bapa itu bagaimana. Kenapa ini satu pertanyaan yang penting sekali bagi kita juga untuk kita tanyakan? Karena pada saat ini banyak orang yang memiliki pandangan oleh sebab terpisahnya manusia dengan Allah akibat dosa, adanya dosa, maka pandangan kita itu apa ya? Berbeda. Kita sudah ada ayat-ayat ini saya sudah sampaikan tadi malam, tapi saya tampilkan kembali ya. Pada saat itu apa? Pada saat dosa terpisahlah Allah dan manusia. Manusia yang mula-mula bersembunyi ya. Dosa menyebabkan Allah harus mengkomunikasikan hal-hal yang tadinya bukan merupakan topik pembicaraan. Kita sudah bahas tadi malam. Dan topik yang setelah lama Adam dan Hawa itu berlalu, semakin berlalunya waktu, semakin apa? Manusia memiliki pandangan-pandangan oleh sebab dosa, memiliki pandangan-pandangan yang salah tentang Allah. Allah yang dikatakan apa? Allah yang keras lah, atau Allah yang terlalu lunak lah. Jadi pandangan-pandangannya itu jadi kacau oleh sebab adanya apa? Dosa. Ya. Saya menarik sekali membaca satu artikel ya sebelum dalam mempersiapkan pelajaran kita pada saat ini. Saya membaca artikel yang dibuat oleh Ministry Magazine dengan pertanyaan atau judul artikel itu, Why is God so misunderstood? Kenapa Allah ini sangat apa ya? Sangat disalah mengertikan ya. Salah dimengertikan. Banyak pihak di dunia, baik Anda orang Kristen atau tidak, bukan orang Kristen, yang percaya Allah atau tidak percaya Allah, kita pun sekalipun, orang yang tidak percaya Allah itu terjadi karena mereka memiliki pandangan Allah yang salah. Kok Allah itu kasih adanya, kenapa ada penderitaan? Nah, seringkali ya orang-orang berpikir seperti itu. Kenapa Allah tidak membantu kita mendekat dan lain sebagainya, tidak membantu kita dalam penderitaan umat-umat manusia dan lain sebagainya. Kita lupa adanya the great controversy, pertentangan besar antara kuasa kegelapan dan Allah, ya, kuasa kegelapan dan Allah. Tapi inilah poinnya ya. Mari kita saya akan singgung sedikit dari artikel ini. Paragraf pertama dari artikel ini. Kenapa Allah itu sangat disalah mengertikan? Menyatakan seperti ini ya. Salah satu tragedi besar dalam sejarah manusia, one of the great tragedies of human history centers on how few people understand God. Berpusat pada sedikit orang yang memahami Tuhan. Memang individu sering salah paham tentang Tuhan dan menyebut namanya dengan sembarangan. Dan bukan itu saja, bukan hanya kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tapi natural disaster, banyak bencana alam itu sering disebut sebagai apa ya? Sering dikatakan sebagai, oh ini tindakan Allah. Ada gempa bumi, oh itu karena Allah marah. Adanya kebakaran hutan, wah itu the acts of God. Itu tindakan Allah, Allah yang marah, murka Allah, makanya Anda dibakar, rumah Anda dibakar oleh Allah. Jadi itulah yang sering kali apa? Atau berikutnya, natural disaster are often dubbed acts of God. Atau misfortunes are placed at His feet. Ketidakberuntungan, kedukaan itu ditempatkan di dalam kaki apa? Kaki Allah. Misfortune are placed at His feet. Jadi pada saat orang menghadapi kemalangan, kehilangan pekerjaan, aduh pendeta sorry, aduh pendeta saya mohon maaf ini. Kenapa saya ingin minta maaf pada Tuhan? Kenapa? Saya lagi dihukum Tuhan. Saya tidak setia, makanya saya kehilangan pekerjaan. Yeremia 29 ayat 11 katakan apa? Tidak ada rancangan Tuhan untuk apa ya? Untuk mencelakakan kita. Dia datang untuk memberikan kehidupan. Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang penuh. Ya, dia bukan memberikan kemalangan-kemalangan. Itu adalah, kalau kita lihat dari kisah Ayub, siapa yang memberikan kemalangan? Allah, bukan. Setan yang memberikan kemalangan. Tapi itulah ya. Jadi ada orang yang ya mencoba untuk menghibur. Sekali lagi kita kembali kepada orang yang dalam keadaan berduka. Ada orang yang mencoba untuk menghibur. Saya tahu ada seorang pendeta. Saya tahu sekali karena saya berkunjung pada pendeta tersebut pada saat peristiwa itu terjadi. Dia kehilangan anak laki-lakinya. Ya, mungkin saya tidak usah sebut nama pendetanya ya. Dia kehilangan anak laki-laki yang anak pertama dari pendeta tersebut. Dia adalah mantan murid saya, ya, pendeta tersebut. Jadi anak laki-laki, dia bahkan menamakan anak laki-laki tersebut dengan nama anak saya, Sean. Ya, dinamakan nama Sean. Tapi kemudian apa yang terjadi? Di dalam kesedihannya, di dalam duka citanya, ada yang mencoba untuk menghibur dia. Ada yang mencoba untuk menghibur pendeta ini dan katakan kepada dia, pendeta, jangan rendah hati, jangan lemah hati, ya. Ini Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik untuk anak pendeta ini. Tuhan ambil sekarang karena mungkin Tuhan tahu bahwa suatu waktu anak ini akan jadi mungkin anak yang tidak menurut, jadi anak yang bandel, anak durhaka. Makanya Tuhan ambil sekarang sebelum dia mencapai usia 1 tahun.
sakit hati sekali pendeta tersebut, ya. Sakit hati sekali pendeta tersebut dengan orang yang mencoba untuk menghibur dengan cara demikian. Dan bagi saya, Tuhan bukan dalam bisnis kematian, ya. Dia selalu, seperti saya katakan tadi malam, dia berada dalam bisnis kehidupan. Aku datang bukan untuk menciptakan kemalangan, tapi aku datang untuk memberikan kehidupan yang penuh. Kehidupan yang penuh bagi kita. Dia memberikan sukacita. Ya, memberikan sukacita. Dia bukan datang untuk memberikan apa? Kemalangan. Dia dapat izinkan, seperti kepada Ayub, dia dapat izinkan, ya, dalam kemahatauannya. Saya dan saudara tidak tahu kenapa Ayub, ya, kita mungkin sudah tahu, ya, kita sudah lihat buku kitab Ayub, tapi di dalam kemalangannya Ayub tidak tahu kenapa dia harus menderita, dia tidak bersalah. Tapi kenapa dia harus malang? Ya, dia harus malang dan dia bertanya kepada Tuhan. Ya, seringkali juga kita demikian. Tapi pada akhirnya kita melihat jawaban kepada Ayub. Tuhan katakan, aku memperhatikan bahkan kambing gunung sekalipun yang mau beranak, aku tahu rasa sakitnya, aku merasakan. Tuhan berkata demikian. Jadi, tapi itulah manusia mencoba untuk melihat pandangan terhadap Tuhan itu. Waduh, Tuhan itu keras sekali, jahat sekali. Dia ambil anak saya, dia ambil istri saya, dia ambil suami saya, ya, dan lain sebagainya. Di misfortune are placed at His feet, taking His name in vain, atau juga menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, ya, dalam sehari-hari. Orang mengejek-ejek Tuhan bahkan di setiap kesempatan. Jadi Tuhan itu dianggap apa, ya? Keras. Jadi inilah pandangan yang salah. Ya. Ada satu meme, ya, anak-anak muda biasanya pakai meme, ya. Kalau bilang sesuatu, ya, God will get you for that. Oh, Tuhan akan apa? Tuhan akan hukum kamu. Tuhan akan, iya betul sih, Tuhan akan menghukum, ya. Tapi artinya kalau ada kesalahan sedikit, nanti Tuhan akan, orang Manado bilang, Tuhan akan toki, Tuhan akan hancurkan kamu, Tuhan akan ketok palamu, ya. Ini bahkan menjadi meme ini diambil dari satu lagu yang berjudul God's Gonna Get You, ya. God's gonna get you for that, ya, dari yang dinyanyikan oleh George Jones, Tammy Wynette, ya. Yang mana kalimat-kalimat dari lagu itu adalah God's gonna, Tuhan akan mendapatkanmu untuk itu karena kamu buat kesalahan, Tuhan akan dapatkan kamu, Tuhan akan mendapatkanmu untuk itu. Tidak ada tempat untuk lari dan bersembunyi bagimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu di mana Anda berada. Waduh, Tuhan kita itu apa? Keras sekali. Keras sekali. Dan bahkan ini bukan hanya dari lagu-lagu populer, lagu-lagu country yang dinyanyikan oleh George Jones dan Tammy Wynette ini, ya, atau jadi meme. Ini bahkan masuk dalam teologi, ya, teologi Kristen. Kalau Anda belajar teologi Kristen, Anda pernah mendengar double predestination. Jadi Tuhan bukan hanya berkehendak orang untuk apa, ya, selamat atau masuk apa. Tuhan tahu ada orang, ya, sejak semula, ya, menurut predestination. Ya, ini satu teologi yang mana Tuhan yang menetapkan. Tuhan di dalam kemahatauan Tuhan mengetahui siapa yang akan selamat, siapa yang tidak selamat. Kalau Tuhan tidak tahu, maka Tuhan bukan maha tahu. Itulah kurang lebih jalur logika teologianya, ya. Tuhan dalam kemahatauannya dia tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Nah, tetapi, ya, masalah dengan predestination ini juga tidak mengambil satu pemahaman bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi betul Tuhan bisa mengetahui, tetapi bukan Tuhan yang menetapkan saudara selamat atau tidak apa. Selamat. Nah, itu namanya predestination atau namanya single predestination. Single predestination katakan predestinasi tunggal, bahwa semua orang akan binasa, tetapi di dalam kasih-Nya Tuhan akan menyelamatkan seseorang daripada orang lainnya. Itu single predestination. Ada yang diselamatkan, dari semua kita akan binasa, ada 1 atau 2, 3 atau berapalah yang Tuhan akan selamatkan. Itu single predestination. Tapi double predestination ini lebih mengerikan lagi. Kenapa lebih mengerikan lagi, ya? Artinya begini, kalau single predestination, Tuhan sudah tetapkan semua akan mati oleh sebab dosa, tapi ada yang Dia selamatkan. Ada yang selamat, itulah single predestination. Tapi double predestination menyatakan bahwa ada yang akan diselamatkan oleh Tuhan dan juga ada yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Jadi apa artinya ini? Artinya Tuhan sudah menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Dan bagi yang tidak selamat, dia apapun orang tersebut mau buat di dalam kehidupannya, orang itu mau misalnya dia orang Nado bilang mau tatre, dia mau berpikir untuk lurus jalannya,
Tuhan sendiri akan bengkokkan jalannya sampai untuk memastikan bahwa orang tersebut masuk ke neraka dengan kata lain atau tidak selamat. Itulah double predestination. Tuhan yang memaksakan orang ini masuk neraka, dan apapun yang dilakukan dalam kehidupannya pasti masuk neraka, dan Tuhan akan mengusahakan orang itu sampai betul-betul masuk neraka dengan kata lain. Tidak ada pertobatan, tidak ada apa ya. Jadi ngeri sekali ya. Apakah Tuhan kita itu memang seperti begitu? Apakah Tuhan kita itu Allah yang memang ingin bahwa apa ya? Orang ada yang selamat dan dia paksakan, jadi orang yang sudah diselamatkan, misalnya saya Stephen Rantung diselamatkan. Jadi walaupun saya mau ikut keduniawian yang hebat sekalipun, pilihan-pilihan saya keduniawian, Tuhan akan paksa saya lurus supaya saya masuk surga. Ya, supaya saya masuk surga karena Tuhan sudah tetapkan saya untuk masuk surga. Dan ini menjadi satu masalah, baik single predestination maupun double predestination itu tidak melihat bahwa setiap manusia memiliki kebebasan memilih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ditawarkan. Supaya barang siapa yang percaya, masing-masing kita memiliki kebebasan apa? Kebebasan untuk memilih. Kita memiliki kebebasan untuk menerima atau tidak menerima. Kalau kita percaya dengan predestination, entah itu single ataupun double, maka percuma Roh Kudus yang akan berbisik dalam hati kita yang membawa kita kepada pertobatan. Nggak usah capek-capek kan Roh Kudus mau bisik-bisik untuk bertobat. Kalau sudah ditetapkan, Neta Rantung masuk neraka, Elisa Siregar masuk surga. Nah, kalau sudah ditetapkan begitu, nggak perlu lagi tugas Roh Kudus. Nggak perlu lagi kebebasan memilih di antara kita. Jadi inilah teologi yang bertentangan terus terang dengan Alkitab. Predestination baik single, apalagi double predestination ini sangat-sangat bertentangan. Tapi inilah, oleh sebab itulah banyak orang melihat Allah yang menetapkan orang untuk selamat dan menetapkan untuk binasa. Waduh, ini Allah yang keras. Allah yang keras. Tapi pandangan ekstrim berikutnya, itu pandangan satu ekstrim ya. Pandangan ekstrim yang lainnya adalah, Allah kita itu bagaikan seorang ayah ataupun seorang ibu ataupun seorang opa atau oma yang begitu baik terhadap anaknya. Apa saja yang anaknya mau buat, mau tidak menurut Tuhan, mau menurut tidak menurut, silakan, monggo, silakan. Apa aja kamu buat, pasti kamu semuanya saya selamatkan. Jadi nggak usah khawatir, mau bikin apa aja, mau mabuk-mabukan, mau banyak istri, silakan. Kamu semua akan selamat. One saved, always saved. Sekali selamat akan terus selamat. Nah, ini masalah juga ya. Cheap grace namanya ya. Rahmat atau kasih karunia yang murah. Ya, once saved, sekali selamat pasti akan selamat. Tidak ada yang tidak selamat, semua akan diselamatkan. Mau jadi pembunuh kita, mau jadi tukang zina kita atau apapun kita, pasti semua kita apa? Selamat. Nah, hati-hati. Alkitab tidak mengajarkan hal ini. Alkitab tidak mengajarkan. Penulis misalnya, selain ayat-ayat Alkitab yang saya bisa bawa, tapi ini penulis Kristen, bukan Advent ya. Penulis Kristen seperti Dietrich Bonhoeffer yang menulis buku The Cost of Discipleship, harga daripada pemuritan. Menjadi murid Yesus itu ada harga yang kita harus bayar, harus mahal harganya ya. Dia katakan apa? Kasih karunia yang murah adalah pemberitaan pengampunan tanpa menuntut pertobatan. Jadi nggak usah bertobat, pasti selamat. Baptisan tanpa disiplin, kita diterima menjadi anggota gereja, tapi ya udah kelabur aja atau bikin apa aja kita mau, ya nggak, bebas aja. Itu adalah perjamuan tanpa pengakuan, tanpa ada minta pengampunan dosa. Itu kasih karunia yang murah. Cheap grace adalah kasih karunia tanpa pemuridan, kasih karunia tanpa salib, kasih karunia tanpa Yesus Kristus, tanpa yang hidup dan berinkarnasi. Jadi jangan kita memandang dua ekstrim ini. Allah yang begitu apa? Waduh, yang hanya mementingkan diri yang keras, kejam dan lain sebagainya, atau Allah yang apa? Murah, berkemurahan, bebas saja apa saja ya. Ini nggak benar juga cheap grace ini ya. Billy Graham sendiri ya, salah satu tokoh kekristenan di Amerika Serikat, di dunia mungkin ya. Dia katakan bahwa Kristus tidak menderita dan mati untuk menawarkan kasih karunia yang murah. Christ did not suffer and die to offer cheap grace, untuk menawarkan kasih karunia yang murah. Yesus tidak pergi dengan rela ke kayu salib agar kita bisa memiliki hidup yang mudah atau menawarkan iman yang dibangun di atas kepercayaan yang mudah, gampang-gampang aja. Iya, it's okay. Ya. Buat apa aja yang Anda mau, silakan. Nah, seperti yang dikatakan seseorang,
keselamatan itu gratis, tetapi keselamatan itu tidak murah. Kenapa? Karena untuk mendapat keselamatan yang gratis tersebut, kasih karunia itu gratis, Yesus mati, itu mengorbankan nyawa Kristus. It cost Jesus life. Nah, kalau kita lihat, inilah inti pelajaran kita pada saat ini. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan apa? Yesus yang memuliakan Allah, dialah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Tapi bagaimana Allah yang dimuliakan melalui Yesus? Bagaimana Allah itu dimuliakan melalui Yesus? Bagaimana Yesus dimuliakan pada saat dia duduk di sebelah kanan yang maha besar? Setelah ia mengadakan penyucian dosa. Apa artinya penyucian dosa? Artinya dia mati. Dia dimuliakan pada saat dia mati, saudara. Dia dimuliakan pada saat dia mati. Nah, kita seringkali mendengar orang berkata, kita semua diciptakan. Begitu banyak ayat, saya tidak punya waktu untuk taruh. Ya, mungkin Anda bisa cari sendiri, atau nanti suatu waktu kita akan lihat. Bagaimana kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, kehidupan kita. Apa artinya kita memuliakan Allah? Ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita memuliakan Allah, ingin kita memuliakan Dia, bukan karena Allah ingin supaya kita membangga-banggakan, menyenangkan hati Allah, puja-puji Allah. Tetapi pada saat kita memuliakan Allah, itu adalah opsi yang terbaik. Itu adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Kalau kita memuliakan diri kita sendiri, hancur kita. Kalau kita hanya memuliakan, mencoba untuk hidup untuk kemuliaan diri kita sendiri, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita tidak akan dapat kehidupan. Kita tidak akan berada di tempat yang maha tinggi. Ya. Tetapi pilihan yang terbaik adalah pada saat saudara dan saya memuliakan Allah. Ya. Kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, ya. Dan itu bagaimana? Apa artinya? Seperti Yesus memuliakan Allah, itu ada yang involved, ada yang harganya dia memuliakan Allah. Apa itu harganya? Kematian. Kita melihat bagaimana kata mulia dan kata mati itu berhubungan erat di dalam Alkitab. Ya. Jadi Allah yang kita muliakan adalah Allah yang mati untuk kita, untuk keuntungan bagi kita, untuk kebahagiaan bagi kita. Dan kita lihat bagaimana Yesus, ya. Pada suatu saat ada orang-orang Yunani dalam kitab Yohanes pasal 12 menjelang kematian Yesus, mereka datang, kami ingin melihat Yesus. Ya, kita ingin melihat Yesus. Lalu kemudian dibawalah mereka, pada akhirnya dibawa untuk bertemu Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka. Lalu apa kata Yesus katakan? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sebelumnya Yesus selalu belum katakan, waktunya belum tiba, waktunya belum tiba, waktunya belum tiba. Ya. Tapi coba kita lihat dalam konteks apa Yesus sekarang mulai pertama kali mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, itu menjelang dia mati. Ini minggu kematiannya, di akhir pekan kematiannya. Itulah sebabnya Yesus berkata apa? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji gandum tersebut banyak buahnya. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dalam hal apa? Berani mati seperti Yesus, ya. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bahasa Inggrisnya dikatakan, ia akan dimuliakan oleh Bapa. Jadi coba kita lihat kata mulia dan mati itu apa? Dalam Alkitab itu kata yang sama. Ya, bukan kata yang sama, tapi berhubungan, yang sangat berhubungan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ia akan mati, tetapi dia akan apa? Dimuliakan oleh Bapa. Dan inilah sebabnya. Inilah sebabnya ini telah menjadi satu apa? Rasul Paulus selalu berkata, aku ingin dalam kehidupanku, Rasul Paulus berkata, ingin memuliakan Bapa. Dalam konteks apa? Dia rela mati. Dia rela mati untuk dirinya sendiri. Kita seringkali, umat manusia, berpikir bahwa kalau saya dimuliakan, wah saya itu dipuja-puji, saya dimulia-muliakan, saya dihormati. Tidak.
pada saat kita memuliakan diri kita, atau kalau Anda dan saya mau dimuliakan, ini ada resepnya. Resepnya berdasarkan apa yang Yesus lakukan, dan resep ini telah ditulis resep tersebut oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 3-5. Resep itu diberikan kepada kita semua. Anda semua mau dimuliakan, Anda mau mendapatkan kemuliaan, ini resepnya. Filipi 2 3-5. Dia katakan apa resepnya? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Oh, muliakan saya ya. Angkat jempol besar-besar untuk neterantum. Seperti begitu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yesus menganggap kita semua lebih daripada dia. Dia rela mati untuk kita ya. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Saya harus perhatikan kepentingan saya supaya saya dimuliakan. Jangan. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, the mindset. Ya, pikiran dalam Yesus. Apa pikiran Yesus? Ya. Apa yang pikiran Yesus? Yaitu apa ya? Yang walaupun dalam rupa Allah. Dia adalah rupa Allah. Esensinya Allah. Ibrani katakan juga tadi ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Waduh, umat manusia harus memuliakan saya ya. Jadi saya harus dipuja-puji, saya harus disembah-sembah. Ya betul. Tetapi apa dalam konteks apa penyembahan kita kepada Allah? Tapi kita lihat ya. Dalam rupa Allah seharusnya dia dimuliakan, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya harus apa? To be grasped. Harpagmon, the act of seizing. Tindakan untuk merebut, untuk menggenggam. Dia tidak mau merebut atau menggenggam. Tapi inilah manusia. Kita berpikir bahwa kalau saya akan dimuliakan, saya harus merebut posisi jadi pemimpin ini. Saya harus menjadi ini dan itu. Saya harus rampas, saya harus ambil, supaya saya dapat menjadi orang yang dimuliakan. Nah, kalau prinsip kita itu merampas, merebut, menggenggam, hati-hati ya. Kenapa? Karena itulah prinsip daripada Lucifer. Ya. Lucifer yang berkata dalam Yesaya 14 ayat 13-14, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, dia ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, dia ingin merebut kemuliaan tersebut, tapi apakah dia memperoleh kemuliaan tersebut? Lucifer justru dia dibuang jauh-jauh, dibuang dari jauh-jauh dari tempat kemuliaan tersebut, dari kerajaan surga. Jadi Lucifer, ya, itu segala sesuatunya berdasarkan aku hendak, tapi itulah dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu saya katakan inilah Lucifer, di tengah-tengah Lucifer itu ada ya, saya. Pride, kesombongan, di tengah daripada kesombongan apa? Saya, saya. Di tengah-tengah daripada sin kita melihat apa? Kita melihat juga Hati-hati. Kita mencoba untuk mencari kemuliaan dengan berpusat kepada apa yang kita lakukan ya untuk mengangkat diri kita sendiri lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi Yesus tidak. Pada saat dia dimuliakan, dia bukan mengangkat dirinya lebih tinggi. Dia bukan mendapatkan kemuliaan saat dia mengangkat dirinya lebih tinggi dari orang lain, tapi Filipi 2 ayat 6 katakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 bukan ayat 6. Di atas saya tulis Filipi 2 ayat 6, tapi juga ayat 7 ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi apa? Kita akan lihat mati di kayu salib ya. Tapi dia telah apa? Made himself nothing, mengosongkan dirinya, ekenosen, without recognition, tanpa ada recognition. Kita seringkali, kenapa sih hidup saya nggak ada orang yang puja-puji, nggak ada orang yang angkat jempol untuk saya, nggak ada yang recognize saya nggak punya nilai dalam kehidupan ini, nggak ada yang menghormati saya. Tapi kita lihat, kalau itu yang kita lihat apa yang terjadi kepada Yesus, dia dimuliakan justru pada saat dia kosong. Pada saat dia tidak direcognize, tidak ada yang angkat jempol untuk Yesus, tidak ada yang memberikan nilai untuk Yesus. Disitulah dia apa? Dimuliakan oleh Bapa. Tidak memiliki reputasi. Reputasinya itu apa? Dia adalah serupa seorang hamba. Hamba di sini dalam kata apa? Budak, slave. Yesus itu menjadi budak. Sama dengan apa?
sama dengan manusia. Tapi bukan itu saja, dikatakan apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, and being found in appearance as a man, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi justru ya, karena dia mati di kayu salib seperti yang kita lihat, maka dia dimuliakan oleh Bapa. Maka dia berada di samping kanan Bapa dan memperoleh kemuliaan. Dalam kemanusiaan kita menginginkan ke segala sesuatu berfokus kepada diri kita sendiri. Kemuliaan itu adalah apabila saya lebih daripada orang lain. Saya berada di atas orang lain. Itulah definisi kemuliaan manusia. Ya, adanya kesombongan, kita miliki dosa dan lain sebagainya. Tetapi kemuliaan dari definisi surga, kemuliaan itu bukannya pride atau sin, tapi satu apa yang telah dialami oleh Yesus yang berinkarnasi. Yang terjadi adalah kemuliaan tersebut adalah inkarnasi. Kata inkarnasi ya, bukan ayat, tapi inkarnasi itu adalah satu kata yang berada di tengah-tengah daripada sacrifice. Jadi sacrifice, kalau kemuliaan Tuhan tersebut bukannya berarti bahwa berpusat kepada I-nya saya manusia, tetapi berpusat pada inkarnasi, yaitu kita yang menjadi seperti Yesus, yang merendahkan diri kita. Bukan cari-cari reputasi, bukan cari-cari nilai, bukan cari-cari orang puja-puji kita. Tetapi pada saat kita menganggap orang lain lebih daripada kita. Seperti Yesus. Pada saat kita mengangkat mereka untuk membawa masuk dalam kerajaan surga. Membantu sebisa yang kita lakukan untuk masuk dalam kerajaan surga. Disitulah Anda telah mewujudkan karakter Allah. Kemuliaan Allah. Ya, yang bukan untuk kita memuliakan Allah. Bukan supaya kita puja-puji Allah. Tetapi supaya ada keuntungan yang terjadi kepada umat manusia seperti yang Yesus lakukan. Dan kalau itu yang saudara dan saya lakukan, mengikuti resep yang Rasul Paulus tulis bagi kita tadi, maka kita akan menjadi umat-umat Allah yang akan dimuliakan pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.